Ya pemirsa, saat ini kita ada di suatu tempat. Kita janjian sama klien kita yang namanya adalah Wirna. Wirna ini ada seorang ibu rumah tangga. Dia pengen mencari adik kandungnya. Akhirnya kita janjian sama klien kita yang namanya Wirna ini di rumahnya untuk membahas langsung masalah dia. Untuk menceritakan langsung apa yang pernah terjadi. Yuk kita langsung ketemu sama klien kita. Ini kita sekarang ada di dekat rumahnya. Rumahnya kita dekat warung-warungnya mana, Vel? Ini ada warung. Oh itu ya? Jadi kita langsung ke sana. Gak lama kemudian Wirna ini datang ngamperin kita. Dia tiba-tiba datang dengan muka yang agak aneh. Makasih udah datang ke sini ya. Hah? Bentar. Kenapa sih? Kenapa kayaknya? Mas, ayo kita ngobrol di sana aja yuk. Hah? Yuk, ngobrolnya di pos. Kenapa sih? Saya jelasin. Apa sih Mbak di situ? Ayo. Nah gua sama Feli bingung. Apa ini maksudnya? Gue nanya dong sama Mbak Wirna. Mbak Wirna kenapa? Kok seakan-akan ngumpet-ngumpet, seakan-akan ketakutan ketahuan sama seseorang? Kita menuju ke tempat rumahnya Wirna, suatu tempat yang ada di daerah Jakarta. Dan pas kita sampai rumahnya, dia tiba-tiba datang ngamperin kita dengan muka yang agak aneh. Kenapa sih? Saya jelasin. Apa sih Mbak di situ? Ayo. Nah, gue sama Feli bingung. Apa ini maksudnya? Gue nanya dong sama Mbak Wirna. Mbak Wirna kenapa? Kok seakan-akan ngumpet-ngumpet, seakan-akan ketakutan ketahuan sama seseorang? Ada yang ketahuan suami saya, Pak. Oh. Saya kan nggak diizinin sama suami saya. Mbak gak diizin sama suami? Iya, saya nggak diizinin ikut-ikutan. Kenapa nggak diizinin? Ya karena suami saya tahu cerita saya. Saya kan pengen nyari adik saya. Nggak boleh nyari adik kandung sendiri? Iya, karena adik saya tuh udah jahat sama saya dulunya. Makanya suami saya nggak bolehin. Jahat? Jahat gimana maksudnya? Jadi ceritanya gini, Mas. Dulu kan saya tinggal bareng satu rumah. Nah, ibu saya itu udah meninggal kecelakaan. Nah, semenjak orang tua kita meninggal, adik saya itu sifatnya berubah. Jadi pemarah, kasar gitu. Dan akhirnya saya diusir sama dia. Hah? Walaupun dia seorang kakak yang pernah diusir sama adiknya yang namanya Jainal, tapi Wirna ini nggak sakit hati. Dia nggak pernah mengungkit-ungkit masalah itu, tapi dia malah pengen ketemu sama adiknya. Pengen mencari di mana keberadaan adiknya ini. Astagfirullahaladzim. Kok bisa diusir sih, Mbak? Astagfirullah. Saya juga kurang tahu hal apa yang membuat dia mengusir saya. Jadi nggak berantem, nggak ada masalah dulu sebelumnya? Mungkin dia takut hartanya dikuasain sama saya. Betapa dia sayangnya sama adiknya. Betapa dia pengen berkorban buat adiknya. Karena itu cuma adik satu-satunya. Semenjak orang tuanya meninggal dunia kedua-duanya, semua harta kekayaan dan warisan pastinya jatuh ke dua orang anak ini. Astagfirullahaladzim, cuma gara-gara harta. Sampai kakaknya diusir sendiri. Saya juga kurang tahu. Saya keingetan terus sama dia. Dan beberapa minggu ini. Nggak, semenjak Mbak diusir itu, terus Mbak tinggal di mana? Semenjak saya pergi dari rumah itu, saya nggak punya tempat tinggal. Iya. Kamu nggak punya tempat tinggal, terus kamu gimana dong? Saya tidur di jalanan. Kadang-kadang di kolong jembatan. Kenapa nggak berusaha bawa balik? Itu kan masih rumah Mbak juga. Saya takut, Mbak. Takut dianiaya lagi sama adik saya. Dipukulin, didorong, ditampar. Saya nggak punya uang pergi dari rumah. Kalau saya lapar, saya sampai ngemis, Mbak, minta-minta. Itu yang pernah dialami sama Wirna. Dia terpaksa, dia pergi dari rumah. Dia tidur di jalanan, dia tidur di emperan toko. Bahkan dia pernah jadi pengamen di situ.
saya beberapa hari saya kelontang-kelantung. Sebulan lah, sekitar sebulan saya ketemu sama Ibu Rini. Dia tinggal sendirian, nggak punya siapa-siapa. Saya juga baru kenal pas di jalanan, saya lagi ngemis sama dia, dibawa pulang, disuruh tinggal di rumah dia. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian saya dikenalin sama keponakan dia dan saya nikah. Nah, ini sekarang Mbak pengen mencari adiknya namanya Jainal ini. Ini kenapa nih, Mbak? Beberapa bulan ini saya tuh sering ngimpiin dia. Baru aja sebulan yang lalu Wirna ini mimpi. Katanya di mimpinya itu didatengin adiknya namanya Jainal. Adiknya itu mukanya pucat, mukanya ketakutan, mukanya menangis minta tolong sama Wirna. Tolong Mbak, tolong Mbak, tolong. Saya kasihan, saya keingetan terus, makanya saya pengen ketemu sama dia, Mas. Sekarang dia di mana? Saya sih sempat mau cari, saya minta tolong sama suami, tapi malah suami marah-marah. Dan akhirnya Wirna ini nekat mencari adiknya di rumahnya. Rumah yang selama ini menjadi rumah orang tua dia yang dia tinggalin di situ. Wirna sendiri nggak boleh masuk. Rumahnya digembok karena rumahnya sudah disita sama bank. Berarti rumah itu disita sama abang dan pasti Jainal ini diusir, Mbak. Setelah rumahnya disita sama bank, utang-utangnya banyak, Jainal kemana? Gak pernah ada tahu kabarnya. Oke, ini Mbak udah ingin sekali ketemu sama adiknya berarti ya. Kira-kira petunjuk awal untuk mencari adik Mbak kemana ya? Saya juga belum tahu kemana. Dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dia cuma pengen ketemu sama adiknya. Nah, petunjuk pertama adalah rumah tempat orang tuanya dulu tinggal. Dan Mirna pun pernah tinggal di sana. Coba Mbak kita datang ke sana lagi. Kita tanya sama tetangga, kita tanya sama orang-orang sekitar. Atau kita tanya sama tokoh sesepuh di sana. Atau kita tanya sama Pak RT RW-nya. Pasti tahu di mana Jainal. Nah, ini ini rumah saya. Oh, ini tinggal. Gede juga ya. Saya sekarang udah di situ sama Coba kita lihat di situ ya. Yuk. Rumahnya memang gede, pagarnya pun tinggi. Wirna ini pasti orang kaya dulunya. Tapi rumahnya disita sama bank, dikunci. Pokoknya udah dilelang ini Mbak, udah punya orang ini. Karena udah nggak ada tulisannya, biasanya kalau udah nggak ada tulisannya berarti udah dilelang, udah laku sama orang. Terus juga sekarang Pak RT-nya nggak tahu siapa saya. Coba aja tanya warga di sini Mbak, tanya Pak RT RW di sini ya. Nah ini coba nih, Pak Mis ya Pak. Ya. Maaf Bapak warga di sini? Iya, iya. Pak kalau RT-nya di sini mana Pak ya? Oh, RT-nya rumahnya ini belok kanan, Pak. Ke bawah, rumah cat kuning Pak Ridwan. Ini belok jalan kanan? Ini belok kanan ya, ke bawah. Pak Ridwan. Rumahnya cat kuning. RT berapa Pak ini? RT 8. RT 8 ya? Ya makasih Pak ya. Makasih ya Pak ya, makasih Pak. Dikasih tahu alamatnya RT. Kita langsung menuju ke rumahnya RT. Ini sih Pak. Iya, mau nanya, ini rumahnya Pak RT Pak? Oh iya, saya Pak Ridwan RT di sini. Oh iya, saya Mandala di Valley. Ada apa nih? Iya gini Pak RT, mau nanya. Ini kan dulu Mbak Wirna ini pernah tinggal di rumah besar ini nih Pak. Oh iya, iya. Yang putih. Iya, yang putih. Ya, katanya kan udah disita sama bank Pak. Iya, iya, iya. Nah di situ tuh dulu ada adiknya tinggal, namanya Jainal ya. Iya. Sampai di tempatnya RT, RT-nya ini cerita. Dia setahun yang lalu menikah dan iya, iya, Menikah, Pak. iya sudah. Kaget ini Mirna. Berarti Jainal udah menikah. Kok saya nggak diundang? Kok saya nggak tahu?
Saya ini kakaknya loh. Terus gimana Pak? sekarang, Pak? Habis nikah terus dia? Setelah menikah dia tinggal di rumah tersebut. Iya, Dia dan istrinya Vika Vika nama istrinya. hidupnya selalu berlebihan. Dia suka berpoya-poya. Bapak tahu rasanya? Iya, semua orang tahu di situ. Banyak warga yang cerita setelah Zainal ini menikah, dia ini malah suka hidup foya-foya. Ya, teman-temannya diundang pesta di rumah itu, setel musik kenceng-kenceng. Warga nggak nyaman. Warga berontak dan sering lapor ke saya. Bener itu rumahnya disita bang karena hutang dianya. Yang saya tahu dari informasi warga, kalau Zainal ini banyak utang. Sering didatangin debt collector. Beberapa kali debt collector tuh datang ke sana dengan cara-cara kasar, marah-marah, teriak-teriak sampai tetangga semua denger, Mas. Terus sekarang kemana Pak ini? Dia sekarang tinggal di daerah Jatinegara Kaum. Jatinegara kan? Iya, iya. Bayangkan perbedaan. Rumah segede itu tiba-tiba dia karena banyak utang, banyak masalah dia diusir dan kemudian sekarang kontrak di Jatinegara. Nangis di situ Wirna.